Toh Purbaya baru 2-3 bulan kan. Kita kasih kesempatan dia lah. Pak Gubernur yang udah 2 periode ternyata ini juga kok gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini model baru Menteri Keuangan Purbaya ini. Pertama, kita tidak bisa nafikan latar belakang kehidupan dia dari mulai keluarga, pendidikan, pergaulan gitu. Lalu kita lihat bahwa nyaris memang kita pasca reformasi, Menteri Keuangan kita itu memang sangat kaku. Teramat kaku atau seperti apa gitu. Tapi kehadiran Purbaya ini memberikan ada warna bahwa Menteri Keuangan itu memang tidak harus kaku terus gitu. Tetapi ini menjadi ujian apakah model ini baik ketika Purbaya mampu dan atau bertahan menunaikan tugas dari Presiden Prabowo. Salah satu cara dia adalah yang tidak lazim, memindahkan dari rekening BI ke bank-bank himbara atau komersial. Kalau kita lihat dampaknya tentu ada dampak. Apakah dampak itu positif negatif itu nanti waktu yang menentukan. Itu umumnya terukur 1 semester gitu ya. Tidak bisa seketika. Kami juga melihat bahwa ketika diumumkan Purbaya ini menggelegar juga gitu. Banyak pihak juga menganggap ini hal baru. Hal baru mungkin kerap di awal menyakitkan. Semoga saja tidak ke depan. Tetapi konsistensi Purbaya juga perlu diuji apakah model yang ditawarkan dan diterapkannya ini akan konsisten. Terlebih Kementerian Keuangan ini kan dulu kalau kita mau sebut ini kan sarang penyamun ya. Nah, kita asumsikan bahwa Purbaya itu masuk ke sarang penyamun. Dia harus deteksi dini dulu kementeriannya. Pertama-tama kami dengar informasi dia akan lakukan reposisi, pengaturan dan lain-lainnya. Tetapi ketika sudah jelang 1 bulan ini belum ada gitu. Apakah mereka masih konsolidasi? Kita tunggu saja. Tetapi tawaran dari Purbaya adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis dan tegas mencopot atau memecat orang Direktorat Jenderal Pajak. Sederhananya adalah benarkah itu dicopot dengan alasan karena sanksi hukum administratif kepegawaian atau karena perilaku moral gitu ya. Ini perlu diperjelas atau dibuka dengan detail. Jangan juga nanti Menteri Keuangan Purbaya diberi masukan yang keliru dari bawah atau anak buahnya. Itu yang utama. Lantas kalau kita berpikir apakah nanti roda perekonomian akan berkembang baik ketika dilakukan pemindahan dari rekening Bank Indonesia menjadi ke Bank Himbara akan berdampak, kita bisa tunggu 1 semester. Harapan kita, ini satu dia metodologi yang kerap dilupakan birokrat Indonesia adalah kebijakannya tidak dipantau day to day. Ini kebiasaan kita orang Indonesia tidak mampu merawat, mencetuskan atau melahirkan ide itu mampu. Tetapi konsistensi untuk merawatnya, ini yang kami kerap sampaikan. Kami juga memberikan informasi kepada Pak Menteri Purbaya, melalui jalur-jalur yang ada, untuk mendukung jika memang dia konsisten. Tetapi kalau dia tidak konsisten, kami yakin Menteri Purbaya akan dilindas oleh sistem di Kementerian Keuangan. Maka saran kami makin hati-hati Pak Purbaya. Kalau kita pikir pertama harus Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangannya. Lantas bagaimana kinerja dari aparat Direktorat Jenderal Pajaknya. Yang ketiga baru kita sentuh pada aparatur bea cukainya. Kalau kita pikir itu bukan core bisnis atau kewenangan dia. Tetapi instrumennya ini saja bergerak. Kami yakin akan mendongkrak perekonomian. Kita bisa bayangkan kalau ekspor menjadi lebih dimudahkan, impor menjadi dikondisikan sedemikian rupa. Jadi impor dan ekspor itu tetap dia alurnya menjadi hidup. Tapi kalau seperti yang lalu-lalu stuck, masuknya peti kemas saja nanti lambat, kemudian ada hal-hal yang merepotkan, kemudian ada seperti kemarin kandungan radiasi nuklir dalam produk udang kita. Ini kan akan membuat kondisi yang merusak perekonomian. Saran kami seorang Purbaya tidak bisa kerja sendiri. Namun dia juga harus bisa secara kolektif di dalam dulu
supaya antar kementerian nanti bisa bersinergi lebih jauh. Supaya tidak ada resistensi. Jadi kita jangan alergi dulu terhadap Purbaya ini, supaya kita melihat apakah model yang ditawarkannya bisa untuk membantu kita masyarakat atau sebaliknya gitu. Jadi 1 semester kita kasih saja kesempatan lebih dahulu dengan catatan Pak Purbaya hati-hati tetap konsisten menjaga konsepnya begitu. Cenderung kecil yang lain akan mendukung dia. Karena kepentingannya terlalu banyak di luar kementerian, di luar Menteri Keuangan itu. Terlebih mereka sudah lebih mapan dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kalau kami pikir dia akan terganggu dan akan diganggu, tetapi kami yakin dia mempunyai cara untuk mengatasi itu. Semua harus bermuara kepada Presiden untuk mengkonsolidasi kinerja antar para pembantunya. Cerdas juga seorang Menteri Keuangan Purbaya ini bisa melihat silpa. Dia kan itu sisa lebih pembiayaan anggaran. Kalau kita begini, kayak teman-teman mempunyai anggaran di rumah tangganya masing-masing. Untuk listrik, sewa rumah, air, dan lain-lain. Ketemu angka umpamanya 5 juta. Tetapi orang di rumah tidak menggunakan anggaran yang sudah dirancang ini. Mungkin itu kategori menabung. Tetapi ketika ada yang tidak dibelanjakan padahal sudah dirancang, direncanakan, dan ini berjalan secara konsisten, temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK 20 tahun terakhir, itu yang paling parah di Jawa Tengah. Itu kalau logikanya melihat dengan sangat sederhana. Tetapi ketika tadinya adalah perencanaan sedemikian rupa, lalu pas penyerapan atau di akhir tahun ada sisa. Sisanya segini nih, contoh. Lalu menteri ngambil, ya dia harus memanfaatkan yang ada. Dia harus berpikiran efektif. Dan dia tidak bisa lagi semakin aneh. Kalau dulu kan banyak sisa dia pongah. Tetapi ketika pas dia pasti akan introspeksi diri. Jadi ini secara psikologi banyak dampaknya. Purbaya untuk ini keren. Purbaya berani mungkin karena dia nggak punya kepentingan politik terhadap para gubernur ini dia. Kelihatan dia bukan orang partai politik. Kelihatan. Kalau dia orang partai politik, mikir ini Purbaya. Pasti dia ditelepon oleh para gubernur. Kok tega loh, kok begini loh gitu. Tapi ini semoga tetap berlanjut. Iya, jadi kita kan bisa lihat bahwa sekelas mantu presiden juga ada kan gitu. Jadi kita pikir berubahlah wahai para gubernur. Anda ada yang sudah 2 periode, berubahlah. Toh Purbaya baru 2-3 bulan kan. Kita kasih kesempatan dia lah. Pak Gubernur yang udah 2 periode ternyata ini juga kok gitu kan. Jadi nggak usah ngomong Pak Gubernur gitu. Ikuti saja dulu kebijakan itu. Toh nah 1 semester akan kelihatan dampak-dampaknya. Setelah 1 semester Anda berhak melakukan perlawanan. Begitu. Masyarakat sudah jadi mengetahui kenapa terjadi silpa. Dan kami yakin warga di tiap provinsi udah makin cerdik untuk menggunakan media sosialnya mencari tahu itu. Sekarang yang terjadi adalah aib atau perilaku buruk dari tiap-tiap gubernur tuh udah diketahui masyarakat. Yang membuka dan men-trigger tuh Purbaya. Tadinya masyarakat nggak berpikir silpa. Tapi karena Purbaya memangkas dan memotong atau menyunat sampai 30%, wah terkejut semua. Jadi kita berharap agar bukan hanya gubernur ini, gubernur dan DPRD kan mereka yang merencanakan. Tahu dirilah. Khususnya juga kepada Menteri Dalam Negeri, jangan hanya terima laporan tanpa assessment gitu. Saran kami penutup, Pak Menteri Dalam Negeri, lihat semua rekomendasi-rekomendasi BPK terkait silpa. Minta laporan cepat kepada seluruh gubernur atas realisasi atau tindak lanjutnya. Kalau itu tidak dilakukan Mendagri, Mendagri sama dengan gubernur itu. Harapan kita
Silpa itu diusahakan lebih minimize dari tahun-tahun sebelumnya. Toh untuk rakyatmu masing-masing kok gubernur. Bukan untuk kami, bukan untuk Purbaya, begitu dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.